Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syamsa wal qamara husbanan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jemaah maghrib, para pendengar Radio Al-Markas yang insya Allah dimuliakan Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang menjadikan matahari dan bulan sebagai alat perhitungan waktu. Selawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang insya Allah ketika kita mengoptimalkan bahkan memaksimalkan mengikuti sunnah-sunnahnya sebagai bentuk implementasi dari kesaksian kita, syahadat kita sangat berpeluang untuk mendapatkan ridha dan kasih sayang Allah dan mendapatkan peluang pengampunan dari Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah fayaghfir lakum dzunubakum. Sampaikanlah Muhammad kepada hambaku, siapa yang mengharapkan ridha, cinta dan kasih sayangku, ikutilah sunnah-sunnah Rasul, optimalkan mengikuti sunnah Rasul. Dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, aku berpeluang untuk akan memberikan pengampunan dosa. Tidak ada orang mungkin yang tidak memiliki dosa. Jadi hakikat kehidupan ini kita mencari bagaimana bisa mendapatkan pengampunan dosa dari Allah, dan rupanya salah satu jalannya adalah ikuti sunnahnya, perbanyak mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Alhamdulillah baru saja kita mengikuti sunnah Rasul dengan salat awal waktu dan salat jamaah. Karena salat di awal waktu dan salat jamaah sebenarnya memang ada informasinya dalam Al-Quran, bahwa salat itu aku sudah tetapkan waktunya. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya waktu salat wajib itu aku sudah tetapkan waktunya. Di ayat lain, hafizu alas salawati was salatil usta. Jaga waktu-waktu salatmu. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan ini, kita menerapkan ayat yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Makanya itu dikatakan bahwa sebenarnya Rasulullah itu akhlaknya itu ada akhlak Quran. Apa yang diperintahkan dalam Al-Quran itu diterapkan dalam kehidupan, baik di dalam kehidupan melaksanakan fungsi dan peran kehambaan yang berimplikasi kepada amalan ritual, bagaimana sholatnya Rasul, ya, bagaimana puasanya, bagaimana sedekahnya. Itu semua yang diterapkan atau dipraktekkan adalah informasi atau apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sehingga insya Allah makin banyak kita mencoba juga mempraktekkan dalam kehidupan, makin teranglah jalan kemuliaan, makin teranglah jalan untuk kita mendekat pada kemuliaan. Tetapi tidak mungkin kita sama dengan Rasulullah.
Tetapi peluang-peluang itu sudah ditawarkan. Hadirin sidang jemaah maghrib, para pendengar Radio Al-Markas yang insya Allah dimuliakan Allah. Kita lanjutkan pembahasan kita. 4 bulan yang lalu saya coba cek di YouTube tadi, karena saya coba ceramah saya itu saya rekam kemudian sebarkan juga di YouTube. Bukan niat saya untuk menjadi YouTuber, tetapi niat saya supaya mendapat koreksi dari masyarakat, dan kalau ada baiknya bisa berdampak atau bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. Rupanya 4 bulan yang lalu atau 1 tahun yang lalu, tahun lalu ya. Karena alhamdulillah ini kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah untuk sampai pada tahun 2022. Pada hari ini kalau tidak salah itu sudah 24 Jumadil Akhir. Ya, 24 Jumadil Akhir bertepatan dengan 29 Januari ya. 29 Januari 2022. Pergerakan bulan dan pergerakan bumi terhadap matahari itu sudah digambarkan dalam Al-Quran sebagai alat perhitungan waktu. Dan perlu disadari bahwa tidak ada waktu yang berulang. Ini motivasi di dalam bagaimana menyikapi kehidupan. Tidak ada waktu yang berulang. 1 menit yang lalu tinggal kenangan. Tahun 2021 tidak mungkin kembali lagi. Kemarin hari Jumat tidak mungkin kembali. Hari Jumatnya ada, tetapi sudah beda tanggalnya, ya, beda tahunnya lagi. Jadi tidak akan kembali lagi. Sehingga seorang ulama sufi namanya Hasan Basri mengutip sepotong ayat kursi. Ketika matahari terbit di sebelah timur, matahari itu berteriak, "Hai umat manusia, aku ini adalah makhluk baru. Ketika aku hadir, manfaatkanlah aku untuk melaksanakan amalan-amalan yang baik yang diridhoi oleh Allah. Karena ketika aku pergi, aku tidak akan kembali lagi sampai dunia ini kiamat." Ini yang membuktikan tidak ada waktu yang berulang. Waktu yang kita miliki itu hanya waktu sekarang. Ada nggak yang menjamin dirinya bisa menjamin dirinya sampai besok? Tidak ada kan? Jadi waktu yang kita miliki hanya waktu sekarang. Waktu yang akan datang penuh dengan misteri. Sekali lagi tidak ada waktu, tidak ada yang menjamin dirinya sampai sebentar subuh. Sehingga setiap kita sampai pada momen waktu tertentu, syukuri itu. Ya. Apa yang disyukuri? Yang pertama, kita syukur sampai pada waktu itu kita masih dikasih kehidupan. Ya. Yang kedua adalah syukuri kesehatan. Karena kita hidup kemudian kita sakit-sakitan. Tadi ini Ustaz saya tanya, kenapa barusan saya lihat rupanya habis dicoba. Dan rupanya akhirnya informasi dari tadi Ustaz Mazkur, kita sama-sama satu alumni COVID juga ya. Ya. Kita diuji, dan saya yakin banyak pembelajaran kita dapatkan ketika kita diuji. Saya salah satu yang saya dapatkan pembelajaran pada saat saya diuji. Saya bertahun baru tahun lalu di rumah sakit selama 9 hari. Yang paling pertama saya dapatkan pembelajaran tidak mudah yang namanya penyerahan diri. Gampangnya dibaca di dalam salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tetapi pada kondisi kritis, dalam tanda petik, kayaknya hilang itu. Jangan-jangan sudah ini, apalagi pada saat itu saya masuk itu, waktu itu sudah memang puncaknya. Ya, saya bilang ini pembelajaran. Akhirnya ku dapatilah ayat. Karena yang saya bawa ke rumah sakit, saya bawa Quran, kemudian saya membaca. Saya dapatkan memang ayat dan doa. Ada memang, jadikanlah aku ya Allah, bimbinglah aku ya Allah untuk mudah berserah diri kepadamu.
Jadi itu salah satu hikmah ya. Jadi itu ujian ya, yakin untuk meningkatkan kualitas diri kita. Jadi apapun yang kita alami adalah sebenarnya ujian untuk meningkatkan kualitas diri. Apa itu kualitas diri? Ini tadi ayat yang saya bacakan. Menurut riwayat hampir setiap Rasulullah akan menyampaikan tausiah, dibaca ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau Jumat itu kan menjadi prasyarat sahnya ini. Saya bahasakan ini adalah peta jalan kehidupan, friend kehidupan. Kalau kita sudah mendapatkan modal iman, pertahankan, jaga itu iman, tingkatkan kualitasnya untuk membuktikannya dalam amalan baik, menjadi landasan untuk melaksanakan amalan-amalan baik ya. Itulah sebenarnya ketakwaan. Apa itu amalan baik? Yang terkait dengan ibadah, yang terkait dengan muamalah. Ini juga perlu. Karena terkadang ada sebagian pandangan seakan-akan yang mengantar dia untuk jadi mulia, untuk menjadi posisi, menduduki posisi ketakwaan hanya yang terkait ritual. Masjid, rajin ke masjid, rajin salat. Tetapi bagaimana perannya di antara salat itu? Itu juga ruang untuk bagaimana kita merebut kemuliaan di dalam profesi kita. Ketika kita melaksanakan profesi dengan menghadirkan kejujuran, menghadirkan transparansi, kejujuran ini kan luntur di bangsa kita ini. Menghadirkan kepedulian, menghadirkan keadilan, itu ada ayatnya juga. Penegak hukum yang adil akan dijanji dengan posisi kemuliaan oleh Allah. Jadi dua-duanya itu merupakan jalan. Karena profesi itu adalah peran kehalifaan yang diberikan oleh Allah, yang diberikan bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Yang menarik, liyabluwakum fima atakum, untuk menguji kamu siapa amanah dalam profesinya. Jadi ibu-ibu yang hanya ibu rumah tangga, syukur kita tidak terlalu banyak kita pertanggungjawabkan. Bimbing anak-anak ya, layani suami sesuai dengan rambu-rambu yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Itulah jalan kemuliaan dan jalan untuk merebut surga. Tetapi tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan ritual. Tidak ada alasan. Kita sudah tidak salah pilih memilih Islam sebagai peran kehidupan yang dilengkapi dengan rambu-rambu silmi kafah ya, Al-Quran, dan banyak dicontohkan oleh Rasulullah sebagai jalan assalam atau jalan keselamatan. Kita sudah tidak salah pilih. Tetapi konsekuensi memilih Islam, ia terikat dengan rukun. Jadi kalau ada yang memilih Islam kemudian dia tidak melaksanakan rukun, dipertanyakan itu. Pertanyakan. Sekali lagi tidak ada alasan. Kalau kita sudah memilih Islam, terikat dengan rukun. Tetapi disinilah memang pertaruhannya ya. Terkadang kita karena hanya keturunan. Makanya teman-teman yang masuk Islam itu karena betul-betul dia mempelajari, memperkuat 6 rukun iman itu baru masuk. Itu luar biasa. Makanya kita balik sekarang. Kalau memang kita Islam sekarang karena memang bapak kita Islam, kembalilah mengkaji itu, memperkuat keimanan kita. Bagaimana memperkuat? Belajar dari ilmu yakin untuk naik tingkat menjadi hakul yakin. Nah ini, dari mana kita belajar? Belajar dari referensi. Apa referensinya? Al-Quran, hadis, dan alam, atau bahasanya ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Itulah tempat kita untuk bagaimana memperkuat keimanan. Nah inilah mungkin yang akan saya coba ya. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kesempatan ini dengan mempelajari salah satu komponen alam, lingkungan, yang sekaligus juga itu komponen diri. Karena saya mencoba sekarang mendefinisikan ulang apa itu lingkungan. Yang selama ini yang dipelajari lingkungan itu segala sesuatu yang ada di luar diri kita, ada yang hidup, ada yang tidak hidup. Jadi tidak hidup itu sebenarnya hanya bahasa pengetahuan. Kalau bahasa Al-Quran itu sebenarnya semuanya bertasbih. Jadi kalau semuanya bertasbih, yang tidak hidup pun menurut definisi ilmu pengetahuan, itu semuanya pada hakikinya dia hidup. Ya. Mempelajari sesuatu fakta atau sesuatu benda, memang yang selama ini mungkin dipelajari untuk diketahui ya, kemudian dieksploitasi, dimanfaatkan untuk kehidupan. Tetapi saya mencoba menambah juga. Apapun yang kita pelajari itu, selain untuk memahami apa yang kita pelajari, juga untuk
bagaimana menemukan kebesaran Allah di balik apa yang kita pelajari, sehingga bisa mengantar kita lebih sadar diri betapa lemahnya diri kita dan betapa besarnya Allah, maha kuasanya Allah, dan jalan juga untuk mensyukuri apa yang kita pelajari. Jadi pelajaran bukan hanya misalnya belajar tanaman, bukan hanya tahu ilmunya tanaman supaya bisa ditanam berproduksi dengan baik, tetapi di balik pelajaran tanaman itu kita bisa temukan betapa kebesaran Allah, betapa maha kuasanya Allah, dan dengan jalan itu nanti kita bisa mensyukuri. Dengan jalan itu nanti kita tidak sembarangan untuk menebang tanaman. Mohon maaf sekali lagi. Saya lihat di belakang itu betul menetes saya punya air mata. Mohon maaf. Alasannya katanya nanti tumbang. Berapa lama dia bisa itu tumbuh sebesar itu? Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Dipangkas keseluruhan. Inilah sebenarnya yang perlu ditanamkan dalam diri, sensitivitas kita terhadap makhluk lain. Itu dibutuhkan dalam kehidupan ini. Hutan bisa habis Indonesia karena sensitivitas dan kesadaran bahwa kita bagian dari tanaman, bagian dari air, itu tidak hadir dalam kehidupan. Inilah sebenarnya salah satu cita-cita saya, misi saya berdiri di mimbar, berdiri di ini dengan pendekatan spirituasi keilmuan. Karena banyaknya undang-undang yang mengatur lingkungan, tetap juga tambah hancur lingkungan. Makanya saya bilang harus ada sentuhan-sentuhan kalbu, sentuhan spiritual. Bagaimana sentuhan itu menyadarkan manusia bahwa apapun yang ada di luar dirinya itu adalah bagian dari dirinya dan bersambungan bagi dirinya. Ini yang saya masuk definisi ulang lingkungan. Jadi lingkungan itu kan dulu segala sesuatu yang ada di luar diri kita, ada yang hidup, ada yang tidak hidup. Saya komaki. Segala sesuatu yang ada di luar diri kita, ya, yang bersambungan dengan diri bahkan membentuk diri. Contoh yang akan kita bahas sekarang, air. Di dalam ilmu pengetahuan, air itu adalah komponen lingkungan. Padahal air itu adalah pembentuk kehidupan. Bahkan Allah mengatakan seluruh yang hidup itu aku ciptakan dari air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, bahwa seluruh yang hidup itu berasal dari air. Itu umum itu. Ada lagi ayat, tanaman aku ciptakan dari air, hewan aku ciptakan dari air. Ada ayatnya tersendiri, manusia aku ciptakan dari air. Jadi bersambungan dengan diri kita, ya, dan membentuk diri. Nah, dengan definisi ini merubah nanti cara kita berpikir dan berperilaku dan bertindak terhadap kehidupan ini. Nah, sehingga pada kesempatan ini sebagai lanjutan pembahasan kita 4 bulan yang lalu, kita sudah bahas bagaimana air hadir di permukaan bumi melalui proses siklus, melalui hujan, bagaimana hujan itu sebagai berkah. Kalau bahasa Quran itu katakan hujan itu berkah. Mungkin ada bertanya, kenapa pelik banjir merusak? Banjir merusak karena ulahnya manusia. Banjir karena salah satu penyebabnya terjadi anomali iklim. Ya, musim hujan datang melebihi daripada normal. Itu kan terjadi, Pak. Ini sudah berulang. Ketika kemarau datang, terjadi kemarau panjang. Ketika musim hujan datang, terjadi curah hujan yang berlebih. Kenapa? Karena siklus yang mengatur curah hujan sudah dirusak oleh manusia. Saya ulang lagi berkali-kali ini. Di Indonesia saja, informasi hutan di Indonesia tinggal 40%. Sementara kita pahami bahwa yang menjaga siklus itu adalah tanaman. Nah, kemudian daerah resapannya dipakai membangun. Air itu konsisten, Pak, bertasbih dengan bergerak dari tinggi ke rendah. Jadi itu sudah sunnatullah itu. Saya masih ingat waktu baru mahasiswa, itu peterani itu masih rawa-rawa itu, terani tahun 83. Apa yang terjadi sekarang kan sudah tidak ada rawa lagi. Berarti resapannya yang dipakai membangun. Jadi bukan air yang salah.
Konsep-konsep pembangunan sudah dasarnya pembangunan berkelanjutan, tetapi terkadang prakteknya justru mengabaikan itu. Inilah yang mendasari saya bahwa sebenarnya koreksi-koreksi dari ilmu itu mestinya dikoreksi dengan apa kata Tuhan. Misalnya yang terkait dengan ilmu saya, ilmu pertanian, ya, saya mendasari penataan ilmu pertanian itu, kulu washrabu min rizqillah wala ta'saw fil ardi mufsidin. Makan dan minum rezekiku, kelola alam, tetapi janganlah kamu berbuat kerusakan. Karena memang kita dihadirkan sebagai khalifatullah untuk mengelola alam, bukan untuk merusak. Ada ayat lain, mengelola alam untuk memakmurkan bumi. Nah, disitulah ilmu pengetahuan masuk. Hadirin sidang jemaah maghrib yang insya Allah dimuliakan Allah, para pendengar radio Al-Markas. Nah, bukti bahwa diri kita itu tersusun atau penyusun utamanya adalah air, itu sudah dikaji, ditemukan ilmu pengetahuan itu mulai dari tingkat sel, ya. Saya ulang lagi, sel itu awal dari pembentukan jasad kita yang disebut dengan sel. Jadi semuanya kita berasal dari satu titik yang disebut dengan sel. Satu sel yang disebut dengan stem cell atau zigot, pertemuan antara sperma dari bapak dengan ovum dari ibu. Berapa ukurannya itu satu sel, Pak? 1/100 cm. 1/100 cm. Siapa yang mengungkap? Ilmuwan. Jadi kita berasal dari 1/100 cm. Bayangkan begitu itu. Kita berasal dari benda yang sangat kecil ini, ya, 1/100 cm. Dan itu kalau kita kaji, nah, karena sekarang kan sudah bisa dipelajari itu karena adanya bisa dipotret semua di dalam rahim itu. Itu yang menarik, baru sekitar 2 cm ukurannya sudah hampir lengkap organnya. Ada jantungnya. Bayangkan baru 2 cm. Ini satu sel kalau kita kaji itu masuk mendalam, masuk ke dalam itu luar biasa rahasia-rahasia Allah. Ada namanya mitokondria menghasilkan energi, sehingga biasa ditanya kayak kalau di kampung, "Tegan boleh ya sengapi nak?" Ke dalam bahasa ilmu pengetahuan itu yang dimasuk api dalam diri adalah energi yang lahir dari mitokondria namanya. Menarik sebenarnya kalau ilmu itu bisa dikaji mendalam, yakin bahwa kita akan temukan betapa kebesaran Allah di dalam mengatur semuanya. Dari satu ini, kita dari satu kecil itu membentuk jaringan, ya. Ada jaringan, kemudian itu membentuk organ, ada jantung, ada paru-paru, ya. Yang terganggu kemarin tahu ke paru-paru. Ada paru-paru, kemudian ada limfa, kemudian membentuk sistem itu, lahirlah satu tubuh. Berapa sel yang menyusun tubuh kita? Referensi yang saya baca, dalam 1 kilogram berat badan itu mengandung 1 triliun sel. Bayangkan, Maki, 1 triliun. Nah, sel itu mengandung 60-80% air. Jadi komponen utama memang yang mengatur diri kita, yang menyusun diri kita, ya. Yang menyusun diri kita adalah air. Jadi boleh mana kuwaye. Siapa yang bilang? Tuhan juga makanya mengatakan. Di surah Al-Anbiya itu 30, wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyin. Seluruh yang hidup aku ciptakan dari air. Bahkan sudah ada yang merinci dari setiap tadi organ-organ tubuh ini sudah disampaikan bahwa otak dan jantung kita itu mengandung 73% air. Otak kita yang paling banyak mengandung air, 73%. Sorry, paru-paru ini yang paling banyak 83%. Kulit 64%, otot dan ginjal 79%, tulang 31%, bahkan sekitar 7% permukaan bumi tertutup oleh air. Ini yang menarik juga, Pak. Ini kan ilmuwan sudah mengungkap itu. 71% dunia ini, bumi ini tersusun atau terbentuk dari air. Diri kita juga sekitar situ. Kalau dirata-ratakan 71%. Jadi antara alam kecil atau alam mikro dalam bahasa ilmu pengetahuan atau mikrokosmos dengan makrokosmos itu sama. Unsur-unsur juga yang menyusunnya sama. Jumlah unsur yang menyusun tanah itu ada 92 unsur.
Kalau kita telusuri dalam tubuh juga ada 92, tapi yang paling pertama ada 16. Ini sekali lagi bahwa ini dipelajari bukan hanya sekedar untuk bagaimana nanti itu dipahami kemudian dieksploitasi untuk dimanfaatkan untuk kehidupan. Tetapi dengan belajar sesuatu benda, sesuatu bahan, kita bisa temukan kebesaran Allah, kita bisa ketemukan betapa maha kuasanya Allah mengatur semua itu, dan akhirnya nanti bisa mengantar kita untuk mensyukuri nikmat Allah. Oksigen yang terganggu paru-paru akhirnya dibantu dengan masker. Berapa harganya sudah pernah saya hitung, itu sudah sering saya sampaikan. Kalau dihitung itu berapa juta, baru 3 unsur itu 140 juta per hari kalau kita uangkan. Baru oksigen, nitrogen, baru itu yang diuangkan. Dengan cara begitu, masa tidak mau syukuri nikmatnya Allah? Bagaimana bentuk kesyukurannya nanti ya? Taat melaksanakan perintah, itulah bentuk kesyukuran. Nah, hadirin sidang jemaah maghrib, para pendengar Radio Al-Markas yang insya Allah dimuliakan Allah. Ada satu hasil penelitian yang menarik tentang air ini. Sebelum kita masuk nanti bagaimana sifatnya, ya, yang dilakukan oleh seorang Jepang, yaitu Dr. Masaru Emoto, yang mengatakan bahwa air itu sangat erat kaitannya dengan kesadaran diri seseorang. Bahkan sangat erat kaitannya dengan emosional kita. Akhirnya saya merenung lagi. Kenapa ketika kita emosi, ketika kita marah, dianjurkan agama pergi ki wudu? Karena itu bisa menetralkan proses-proses metabolisme dalam tubuh, ya. Bisa menetralkan. Kan marah itu kan pasti meningkatkan suhu badan kan, suhu kan, ya. Nah, dengan berwudu itu bisa menormalkan kembali. Jadi mempengaruhi emosi. Kenapa sebelum kita berinteraksi dengan Yang Maha Suci, syaratnya harus kita berwudu? Berwudu sebelum sholat, berkomunikasi dengan Allah, berwudu sebelum membaca ayat suci Al-Quran. Bahkan dianjurkan oleh guru kita Kiai Haji Nasaruddin Umar, mau zikir pun, mau ikut pengajian, katanya sebaiknya wudu dulu. Sucikan diri sebelum kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, meskipun itu jangan dimakna tekstual, karena saya terus terang itu ya hampir setiap ini ada di tasku itu. Karena nanti membatasi juga diri kita untuk berinteraksi. Tergantung dari niatnya. Kalau kita niatnya mau mengkaji, tiba-tiba saya jalan ada lagi saya pikirkan, tapi sekarang kamu udah sekali karena ada di HP. Saya buka lagi, ya. Ini yang menarik juga dari penelitiannya orang Jepang ini, ya, Masaru Emoto. Air yang diberikan kata-kata positif. Ini yang mendasari lagi, Pak, kenapa orang tua kita itu kalau mau pakai air itu berobat, itu kan dijapi-japi namanya. Tinggal kita luruskan, jangan makin sembarang dibaca pada saat japi-japi air. Bismillah, bacakan Fatihah, itu lebih ampuh, karena itu ada sunnahnya kan, ya. Itu berubah struktur molekulnya. Sudah dipoto, jadi kalau dia sudah dibacakan kalimat, dia gunakan ini, dia gunakan kata-kata yang bijak, kata-kata yang positif. Dia tidak banyak gunakan Quran, karena ini tidak beragama Islam ini, ya. Tetapi dia bacakan, ya. Kemudian dimasukkan, dibekukan itu air, kemudian diteliti di bawah mikroskop, luar biasa. Susunan molekulnya itu luar biasa cantiknya ketika dia dibacakan kata-kata yang positif. Lebih-lebih lagi kalau bacaan-bacaan Quran, zikir. Jadi itu ada dasarnya, ya, untuk dipakai untuk berobat. Bayangkan tadi kan 60-70% diri kita air. Inilah yang saya juga duga kenapa air Sam-Sam itu sangat ampuh. Pernah nggak berhenti di sana orang berzikir di sekitar Sam-Sam? Sehingga saya berpikir ini bagus juga ini air. Misalnya kita mau jadikan ini, kalau perlu
putar kaset mengaji di dekatnya itu, saya yakin bahwa dia akan bereaksi, merespon, ya, kalimat-kalimat suci masuk mempengaruhi air yang akan kita minum. Saya coba praktekkan juga ini. Misalnya kalau mau sholat malam, sambil air minum kusimpan di situ, biar tidak dibaca-baca itu, insya Allah dia akan terpengaruh dengan bacaan-bacaan kita pada saat kita sholat. Ya? Oh, ada dialog. Oh ya, jam berapa Meka? Masih lama. Ya. Nah, kalau begitu kita masuk sedikit. Bagaimana sifatnya air? Kemudian kita berusaha nanti bagaimana menyifati. Sifat yang pertama, yang itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Ini salah satu maknanya. Saya baca di dalam ada yang sudah menulis mengenai filosofi dari air. Ini bisa bermakna bagaimana mengajarkan kita menyudakan kerendahan hati di dalam hidup. Ketika berada di atas, tengoklah di bawah. Dan ini menarik air, ya. Ketika dia mengalir itu ke bawah, ketika dia sudah sampai nanti saatnya, ya, sudah terjadi keseimbangan, dia akan diam. Tapi jangan sangka bahwa dia diamnya itu tidak mengandung suatu kekuatan. Karena boleh jadi diamnya itu ada buaya yang hidup di situ. Sehingga ada pepatah, jangan menyangka yang diam itu, ya, air yang tenang itu, boleh jadi air yang tenang itu ada buaya yang hidup di situ, ada kekuatan. Ya, jadi jangan kalau ada orang kelihatannya penampilannya biasa-biasa, selalu tenang, yang diriwayatkan oleh Al-Quran, tidak ada yang menyangka bahwa Haidir yang melayang kumuh kelihatannya, tidak ada yang tahu bahwa rupanya dia nabi. Nanti diinformasikan kepada Musa untuk belajar, barulah orang tahu bahwa Haidir ini adalah nabi. Sangat sederhana, nelayan. Ini salah satu makna dari penyusun tubuh kita ini yang luar biasa, 70%. Makanya saya katakan, setelah memahami nanti sifatnya air, sifatilah air. Yang kedua, sifatnya selalu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Coba nanti ini bentuk botol. Saya simpan nanti ini, saya masukkan ke sini, dia berubah bentuk, menyesuaikan diri menjadi bentuknya gelas. Jadi dia sangat adaptif terhadap lingkungan, pintar menyesuaikan diri. Tetapi dipindahkan ke gelas pun itu tidak merubah karakternya, tetap sifatnya itu mencair, ya, mencair dia pada kondisi suhu udara. Kemudian ketika suhunya itu di bawah 0, itu dia membeku menjadi es, dia tidak merubah karakternya. Jadi dia menyesuaikan diri, tetapi dia tidak merubah prinsip dan karakternya. Dia ditekan dengan suhu tinggi, dia menguap, tetapi dalam bentuk apapun dia bermanfaat bagi kehidupan. Ruangan ini tidak akan sejuk tanpa uap air. Jadi wadahnya berubah, tetapi sifatnya, karakteristiknya tetap. Yang ketiga, memberikan kehidupan. Ini informasi dari ilmu pengetahuan. Orang bisa hidup sampai 40 hari tanpa asupan makanan ketika asupan air itu masih cukup. Memberikan kehidupan ini luar biasa. Namun bisa juga mendatangkan bahaya. Tadi ya, bisa banjir, tetapi bukan salah dia, bukan salah air, salah manusia, ya. Sifat yang lain, mampu meresap melalui celah-celah yang kecil. Ini mengajarkan kegigihan mencari jalan alternatif ketika mendapatkan tantangan. Coba misalnya ini, kalau ada ini bisa kita saksikan, ini kan banyak sekali yang bocor kan. Dia bisa, ya, betapapun sebesar rambut saja dia bisa lewati itu. Jadi dia gigih mencari alternatif ketika dia dihalangi. Karena tadi sunnatullahnya kan dia akan bergerak dari tinggi ke rendah kan. Sehingga ketika dia mau bergerak ada yang menghalangi, ya betapapun kecilnya dia lewati. Kegigihan juga bisa kita pelajari, ya. Air, ya, yang kena batu, tik-tik satu tetes saja akan berbekas pada batu.
Ini yang salah satu mengantar seorang siapa itu yang merasa dirinya kurang, sahabat apa? Yang Pak Masap ini. Akhirnya dia masuk pada suatu goa, dia lihatlah ya. Syafi'i kan, dia lihatlah, ini air satu tetes bisa melubangi ini batu. Wah, saya harus belajar kuat. Berarti saya sebenarnya punya potensi untuk gigi mempelajari, belajar. Air saja satu tetes itu dia bisa melubangi batu. Ya. Kemudian yang berikutnya, air yang tenang, permukaannya datar, mengajarkan keseimbangan. Bersifat lembut tetapi bisa menjadi kuat bila dibutuhkan. Jadi yang terakhir, selalu ditunggu dan dicari keberadaannya. Kalau datang musim kemarau pasti dicari itu. Kita haus pasti cari. Ketiga, keenam sifat ini, mari coba kita terapkan dalam filosofi kehidupan dengan belajar pada air. Belajar pada diri kita. Belajar pada komponen diri kita, 70% adalah air. Pelajari untuk menyikapi hidup ini. Sifati air dan sikapi. Apa yang saya maksud sikapi? Ini ada got di belakang ini. Siapa yang terlibat di dalam mengotori air, pada hakikatnya sebenarnya dia mengotori dirinya. Saya ulang, siapa yang terlibat mengotori air, pada hakikatnya dia mengotori dirinya. 70%. Saya kira itu mungkin menjadi pembelajaran bagi diri kita, ya. Ini sudah 3 kali dibahas, tapi pada kesempatan ini masuk pada filosofi dan hakiki dan keajaiban-keajaiban pada air. Mudah-mudahan ketika panjang umur kita bisa membahas komponen yang lain, kita bisa membahas rahasia tanah, rahasia oksigen, untuk membuktikan bahwa pembelajaran-pembelajaran yang dipelajari secara ilmu pengetahuan, ketika kita pertemukan dengan rahasia-rahasia Tuhan yang terungkap dalam Al-Quran, itulah sebenarnya ilmu yang hebat di masa yang akan datang. Saya kira itu. Kalau ada yang mau sharing, masih ada waktu, silakan. Dari tadi tidak sabar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja ini Iya. di surah Al-Waqiah. Ada yang mengatakan Allah mengatakan situ, kamu kayak menurunkan air dari langit atau kami. Iya. Baru ada di situ, kamu memperhatikan benih yang kau tanam, kami kayak menurunkan, kamu kayak menurunkan atau kami. Ya, Iya. penyebarannya saya Iya. dari sains. Ya. Silakan. Terima kasih, ini pertanyaan luar biasa ya. Yang bisa merubah paradigma pembelajaran, baik di dalam memasukkan sebagai sumber referensi maupun menyadarkan orang, menyabarkan mahasiswa ketika kita mengajarkan tentang hujan, menyadarkan mahasiswa ketika kita memberikan pupuk pada tanaman. Karena ada semua ayatnya. Kamu kayak menjuburkan tanamanmu atau aku. Sesuatu yang dipertanyakan oleh Allah dalam Al-Quran itu pasti banyak itu tidak diperhatikan dalam kehidupan. Kita berikan pupuk, ini diajarkan kepada mahasiswa, berikan pupuk, kalau dia daunnya warna-warna kuning berarti dia kekurangan nitrogen, kasih itu. Tetapi tidak pernah kita sadarkan mahasiswa bahwa bukan hanya pupuk yang menyuburkan itu, tetapi Allah lah sebenarnya pada hakikinya yang menyuburkan. Begitu pula hujan, kan Allah mempertanyakan itu. Kamu kayak menurunkan atau aku yang menurunkan? Di dalam konteks sains ada namanya hujan buatan. Saya katakan sekarang tidak ada hujan yang dibuat, hanya hujan yang dipicu. Terlalu sombong ilmuwan kalau kita katakan hujan buatan. Jadi sekarang kita coba berani untuk melakukan suatu definisi-definisi baru dengan mengintip apa kata Tuhan. Saya sorakan sekarang ke komunitas saya, kenapakah kita tidak berani untuk melakukan suatu perubahan definisi kalau Barat sudah mengatakan A, kita ikuti A. Kita punya kekuatan besar, bagaimana mengintip definisi ulang, lihat apa di Al-Quran. Jadi semua yang dipertanyakan Allah itu banyak, itu yang banyak diperhatikan dalam kehidupan.
Tidak pernah disentuh. Atau saya dulu mahasiswa dari S1 sampai ini tidak pernah disentuh oleh dosenku bahwa kalau kita berikan pupuk itu, ingat bahwa bukan pupuk itu yang menyuburkan, tetapi Allah yang menyuburkan. Ini hanya usaha. Sehingga memang terkadang terbukti kita pupuk, ya, niatnya produksinya bagus, pupuknya produksinya tidak hadir. Karena itu tidak dihadirkan tadi kehendak Allah untuk bagaimana menyuburkan tanaman. Itulah yang saya coba rubah di dalam konteks bagaimana mengintegrasikan antara sains, ya, dengan dilengkapi dengan referensi-referensi kitab suci. Saya bahasakan referensi kitab suci. Jadi saya bahasakan sekarang spiritualisasi ilmu. Karena sudah berapa puluh tahun dengan konsep islamisasi itu tidak berhasil. Memang kurang pas kalau menurut saya. Mengislamkan ilmu. Kalau kita katakan spiritualisasi, bagaimana memunculkan, ya, kebesaran Tuhan, ya, di dalam kajian-kajian keilmuan. Rahasia-rahasia Tuhan di dalam kajian-kajian ayat-ayat kauniyah. Kan ada semua penjelasannya kan. Apa yang terjadi sekarang Pak hilang semua, terutama politik. Hilang ruhnya politik. Hilang. Inilah yang membangun perpolitikan di Indonesia. Sudah ada diatur bagaimana komunikasi di dalam Al-Quran. Janganlah kamu mencela orang lain. Boleh jadi yang kau cela itu lebih mulia daripada kamu. Bukankah itu adalah komunikasi politik? Jangan mencela partai lain, jangan mencela orang. Ada semua kan. Tetapi ini yang hilang. Yang paling menonjol juga ekonomi. Allah sudah menggambarkan kalau riba dijalankan ini efeknya. Tapi apa yang terjadi? Riba yang jalan. Apa yang kita lakukan Pak? Allah sudah menggambar kalau ini dilakukan, inilah efeknya. Hidup ini adalah pilihan, dan pilihan-pilihannya sudah ada di dalam Al-Quran dan sudah ada banyak dicontohkan oleh Rasulullah. Allah sudah menyampaikan mau mendatangkan keberkahan bumi dan langit, tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Jadi jalan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Turun berkahnya langit, turun berkahnya bumi, hadir berkahnya bumi. Itulah jalan kesejahteraan. Tetapi kenapa bukan pendekatan ini yang dioptimalkan oleh penentu kebijakan untuk menghadirkan keberkahan di bangsa kita ini? Tetapi dari mana awalnya? Pendidikannya salah format. Maaf, saya punya itu ada di YouTube, reformasi pendidikan, bangkit Indonesia dengan spiritualitas. Bahkan ada saya katakan kembalikan citra spiritualnya Indonesia kalau mau bangkit Indonesia. Adakah masuk akal enggak bambu runcing bisa mengalahkan senjata yang hebat dengan teriakan Allahu Akbar? Ini namanya kekuatan-kekuatan Tuhan dihadirkan dalam bersikap, berpikir. Tapi apa yang terjadi? Pikiran kita sudah didikotomikan oleh pemikiran-pemikiran, karena semuanya tergantung kita dari barat. Saya mungkin sangat kontroversi cara berpikir saya katakan bahwa kalau kita bisa hadirkan itu kekuatan kita, kita bisa membalik barat ke kita. Adakah bangsa yang memiliki keragaman budaya yang luar biasa? Tidak ada. Kearifan-kearifan lokal. Adakah bangsa yang ada 6 keyakinan yang membawa nilai-nilai universal? Tidak ada agama yang tidak mengharapkan kejujuran, keadilan, tidak ada. Ini semua kita miliki di Indonesia. Tetapi ini hilang. Kenapa hilang? Karena paradigma berpikir kita sudah 400 tahun dikotomikan oleh barat. Dikotomi memang. Jangan kau orang pertanyaan, jangan kau sentuh ayat. Biarkanlah yayan saja dibaca itu ayat. Padahal mestinya, ya, apapun ilmu itu mestinya terbungkus. Saya bahasakan bungkuslah dengan apa kata Tuhan. Ketika kita mengajar politik, ya sentuh-sentuh ayat tentang politik. Mengajarkan tentang alam, tentang atmosfer. Saya mengajar tentang air, saya masukkan semua itu ayat. Ya, masukkan, ya. Tetapi memang tidak mudah. Dan rupanya inilah sebenarnya ruhnya itu hadirnya Yayen menjadi UIN. Sebenarnya itu konsepnya untuk menghadirkan integrasi. Tetapi memang tidak mudah. Misalnya di sana ya, salah satu yang dilakukan belajar biologi, satu dari agama, satu dari sains. Saya bilang tidak bisa. Harus bagaimana mengkader orang, satu yang mengajar tetapi dia bisa mempertemukan. Tetapi sekali lagi tidak mudah. Karena sudah berlapis-lapis guru besar, berbasis doktor, berlapis-lapis sudah 400 tahun, itu memang sudah berpikir dikotomi. Inilah yang saya sorakan. Sekali lagi mudah-mudahan doakan, karena memang harus kita masuk pada merubah dulu filsafat ilmu, bukan hanya pegang mentah-mentah itu filsafat barat. Saya kira itu mungkin karena sudah masuk waktu ini menggebu-gebu ini. Mudah-mudahan manfaatnya. Mohon maaf
atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.